Pemirsa, mulai besok harga tes PCR turun menjadi Rp495.000 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Pulau Jawa Bali. Penurunan harga tes PCR ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi soal harga tes PCR yang dinilai terlalu tinggi. Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes polymerase chain reaction atau PCR turun hingga 45% dari harga yang ditentukan dalam surat edaran sebelumnya. Harga tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali menjadi Rp495.000 dan Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Kemenkes mengklaim harga tes PCR di Indonesia termurah kedua di ASEAN setelah Vietnam. Penurunan tarif berdasarkan turunnya harga pokok tes PCR seperti komponen alat sekali pakai. Kemenkes juga memastikan durasi maksimal hasil tes PCR bisa diperoleh dalam waktu 1 kali 24 jam setelah waktu pengambilan sampel. Pengawasan penerapan tarif tes PCR baru ini nantinya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mencanangkan pengembangan wisata berbasis kesehatan atau medical tourism di Indonesia. Strategi ini dianggap efektif untuk mempercepat pemulihan pariwisata pasca pandemi. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama istri Nur Asia Uno melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Siloam Lipo Village, Tangerang, Banten. Rangkaian pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk menguji coba kesiapan fasilitas kesehatan di Jabodetabek dalam rangka mengembangkan potensi wisata kesehatan di tanah air. Layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan wisata kesehatan ini di Indonesia tidak kalah. Dan saya sendiri pernah mengalami medical check-up itu hampir di 7 negara. Ini mudah-mudahan kolaborasi kita bersama, baik itu dari kementerian, kelembagaan, dari Ibu Aseri dan dari organisasi profesi ataupun dari Mersi, nanti bisa bersama-sama membangun kepercayaan bahwa Indonesia memang layak menjadi destinasi wisata kesehatan. Untuk mendukung wisata berbasis kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga telah meluncurkan katalog 15 rumah sakit unggulan yang ditetapkan sebagai proyek percontohan medical tourism yang tersebar di 3 lokasi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali. Dari Tangerang, Banten, Lisa Oktaviani, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai Komnas HAM yang mengumumkan hasil penyelidikan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang menjadi polemik di masyarakat. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penyelidikan ini adalah memulihkan status pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Dalam keterangan pers hari ini di Gedung Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menyampaikan 5 rekomendasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Di antaranya memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK itu untuk menjadi ASN. Selanjutnya 5 poin rekomendasi akan diberikan kepada Presiden. Kami merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 17 Romawi /2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.
75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 51 orang diberhentikan, sementara 24 lainnya akan dibina. Kasus ini menjadi polemik lantaran jajaran penyidik senior seperti Novel Baswedan serta pengurus wadah pegawai KPK masuk ke daftar pegawai yang tidak lulus. Mereka kemudian melapor ke Ombudsman tentang adanya dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tim Liputan iNews melaporkan. PLN menjadi perusahaan pertama yang mengeksekusi perdagangan emisi karbon di Indonesia, meskipun hanya menyumbang 14% total emisi karbon nasional. PT PLN Persero sukses mengeksekusi perdagangan emisi melalui pembangkit listrik tenaga uap pertama kalinya di Indonesia. Eksekusi perdagangan emisi merupakan bagian dari uji coba jual beli karbon di subsektor ketenaga listrikan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM yang dimulai pada Maret sampai dengan Agustus 2021. Sebanyak 80 PLTU milik PLN dan produsen listrik swasta turut terlibat dalam uji coba ini. PLTU Tanjung Jati B atau TJB Unit 4 milik PLN merupakan bagian dari sukses perdagangan emisi ini. Sebagai pembangkit dengan intensitas emisi terendah pada 2020, PLTU TJB memiliki surplus kuota emisi yang cukup besar. Kami mengapresiasi penyelenggaraan uji coba perdagangan emisi oleh Kementerian ESDM. Uji coba ini mendorong unit PLTU untuk melakukan upaya penurunan emisi, baik di dalam lokasi PLTU maupun di luar lokasi PLTU dengan melakukan pembelian kuota emisi dan offset karbon. Uji coba sistem perdagangan emisi merupakan sarana pembelajaran awal terhadap penerapan mekanisme perdagangan emisi dan offset karbon. Kami berharap ada relaksasi pembatasan tahun COD pembangkit EBT yang menghasilkan kredit karbon, sehingga upaya offset karbon yang telah dilakukan PLTU kami mendapatkan poin penilaian dalam PSBE 2021 dengan kategori C. PLN berkomitmen mendorong penurunan emisi karbon. Dalam semangat transformasi dan juga strategi pengembangan bisnis masa depan, PLN telah menyiapkan peta jalan yang akan mendukung upaya global untuk menuju era emisi nol karbon. Pemirsa, ribuan warga Afghanistan menyerbu landasan pacu berharap dapat menaiki pesawat untuk ke luar negeri. Informasi selengkapnya sesaat lagi.